Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadel Wilartaviano dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan angkatan 2018, kelas Teknologi Hasil Perikanan A dengan NIM 1804113692. Di sini saya akan menjelaskan tugas bioteknologi mengenai enzim lipase dengan dosen pengampunya Santi Wisuda Sidauruk SPI MSI. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari enzim lipase. Lipase merupakan enzim yang dapat sekali bekerja dengan mengkatalis hidrolisis ikatan ester dalam substrat lipid yang tidak larut dalam air, seperti berantai panjang. Jadi lipase termasuk ke dalam enzim esterase. Enzim ini juga mampu mengkatalisasi pembentukan ikatan ester dan pertukaran ikatan ester pada media yang bukan air. Lipase diproduksi pada karbon berlipid seperti pada minyak, asam lemak, glisero, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada fungsi dari enzim lipase. Yang pertama, mengatur dari reaksi kimia. Sama seperti pada umumnya, enzim lipase juga sangat penting untuk mengatur reaksi kimia. Padahal dalam tubuh kita reaksi kimia dapat terjadi dengan sendirinya. Namun tanpa bantuan enzim lipase, reaksi kimia itu akan terjadi dengan sangat lambat. Yang kedua, menjaga ketersediaan energi. Enzim lipase juga bertanggung jawab untuk memastikan reaksi kimia tidak hanya saat tubuh membutuhkannya, namun agar tubuh tidak membuang energi terhadap reaksi kimia yang tidak perlu sebenarnya terjadi. Yang ketiga adalah memecah lemak. Lipase memecah trigliserida menjadi molekul asam lemak dan gliserol. Proses ini dibantu oleh garam empedu yang meredakan ketegangan permukaan agar lipase dapat memecah trigliserida. Selanjutnya fungsi enzim lipase yang keempat adalah menyerap nutrisi, di mana fungsinya mencerna lemak dari nutrisi makanan. Saat mengkonsumsi makanan berlemak, lemak akan melewati lambung tanpa tercerna oleh usus halus. Dalam usus halus ini, enzim lipase akan memecah lemak menjadi partikel yang lebih kecil agar bisa masuk melalui dinding usus. Selanjutnya, lemak yang sudah dipecah ini akan masuk ke dalam saluran limfatik dan menuju ke aliran darah. Yang kelima adalah memindahkan kolesterol. Pengiriman kolesterol juga menjadi fungsi enzim lipase yang sangat penting. Anggap saja enzim lipase sebagai kurir yang membantu untuk membungkus kolesterol yang akan dikirim melalui aliran darah. Peran ini dilakukan oleh enzim lipase bernama lecithin kolesterol acetyltransferase yang menggabungkan kolesterol dengan asam lemak. Maka saat kedua telah digabungkan, maka partikel seperti kolesterol baik dan jahat akan muncul. Tubuh akan memindahkannya ke dalam atau menjauh dari sebuah sel. Selanjutnya adalah membantu bayi mencerna lemak dari ASI. Fungsi enzim lipase adalah membantu bayi mencerna air lemak dari ASI. Karena sistem pencernaan bayi yang baru lahir tidak dapat mencerna langsung lemak dengan baik, maka perlu di sini perannya ada enzim lipase. Dan yang ketujuh adalah melancarkan sistem pencernaan. Terkadang enzim lipase tidak hanya bekerja sendirian, ia akan banting tulang bersama enzim lainnya seperti protease dan amilase untuk membantu sistem pencernaan. Pertama adalah protease akan memecah protein, lalu amilase memecah karbohidrat dan peptid. Terakhir, lipase akan memecah lemak agar dapat dicerna oleh sistem pencernaan. Ini adalah jenis enzim lipase. Enzim lipase terbagi menjadi 3 lokasi produksinya. Pertama, dalam pankreas, mulut, dan juga lambung. Dalam lambung fungsinya menjadi pencerna asam lemak yang ada dalam tubuh. Yang dalam faring dapat mengunyah makanan sebagai menyerang asam lemak sejak makanan yang berada dalam mulut. Dan yang hati adalah lipase, enzim pencernaan yang diproduksi sendiri oleh hati. Selanjutnya adalah makanan yang mengandung enzim lipase. Banyak sih makanan yang dapat dalam enzim lipase, namun tujuannya adalah untuk meringankan pencernaan setelah mengkonsumsi makanan berlemak tinggi. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung enzim lipase seperti pada alpukat, kefir, kimchi yang mengandung bakteri bacillus, miso alias suku kedelai Jepang, dan jahe yang membantu tubuh memproduksi enzim lipase. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya mengaku bahwa video ini masih kurang dari sempurna. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.